Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tak bosan kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut, sehingga ketika kita diberikan kenikmatan yang sepele pun, yang sedikit pun, kita bisa mensyukuri kenikmatan tersebut, dan dengan inilah kita akan bahagia karena hati kita merasa senang dan tenang walaupun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu terlihat sepele. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada anak-anak beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, hingga pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima serta rezeki yang baik. Ahibbati fillah, di kesempatan maghrib ini kita sama-sama kembali mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam acara KSA, kajian singkat Arba'in Nawawiyah. Sebagaimana yang sudah kita paparkan di awal, bahwasanya hadis-hadis tersebut, hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi adalah hadis-hadis yang begitu penting di dalam agama Islam ini. Dan alhamdulillah pula berkat taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki hadis yang ke-19. Lagi-lagi nih hadirin, di hadis yang ke-19 ini ada 7 poin penting yang wajib kita ketahui. 7 poin penting ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada sahabat junior yang ketika itu usianya masih sekitaran 10 tahun. Bayangkan nih hadirin, 10 tahun tapi sudah diberikan nasihat ataupun wasiat yang berbobot 7 poin yang akan disebutkan, 7 poin yang berkaitan dengan syara', 7 poin yang berkaitan dengan syariat dan qadar serta ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita ketika ada syariat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sikap kita ketika takdir Allah Subhanahu wa taala menyapa kita? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, aku pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata kepadaku, wahai anak kecil, aku ingin mengajarimu beberapa poin penting. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 7 poin penting ini diajarkan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Nih hadirin, kalau sekiranya Abdullah bin Abbas yang pada saat itu masih kecil diajarkan 7 poin penting, tentunya kita pun lebih berhak untuk mengetahui poin-poin apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil satu kaidah di dalam kitab usul, bahwasannya wasiat dan nasihatnya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, walaupun sahabat junior ataupun senior, sebenarnya tujuannya adalah kita juga. Jadi bukan berarti ada nasihat kepada sahabat tertentu
Nasihat tersebut khusus untuk sahabat tertentu. Enggak, kecuali ketika ada dalil pengkhususan bahwasannya nasihat tersebut khusus untuk sahabat tersebut. Maka dari itu hadirin, ketika nasihat-nasihat yang Rasulullah berikan kepada sahabat-sahabatnya itu banyak, pada hakikatnya beliau pun menasihati kita sebagai umatnya. Nih 7 poin penting yang harus kita perhatikan nih hadirin. Ihfadillah yahfadka. Jagalah syariat Allah. Iya hadirin. Jagalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, serta membenarkan seluruh kabar di dalam Al-Qur'anul Karim yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang sudah Allah dan Rasulnya ajarkan. Iya hadirin, kita memerlukan ini. Kita harus menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya kita harus mengetahui dan kita harus belajar. Di dalam agama Islam ini ada poin-poin penting yang harus kita pelajari yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, dengan muamalah kita sehari-hari. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, dan kita melakukan sholat, artinya kita sedang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat hadirin, dan ketika larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala ada, kemudian kita melakukan larangan tersebut, maka obatnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga tuh semuanya, kita jaga taubat kepada Allah, kita jaga sholat, kita jaga yang namanya taharah ataupun wudhu kita jaga syariat-syariat Allah, kita jaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, rambu-rambu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang boleh dan ada yang gak boleh hadirin. Nah yang gak boleh ini, jangan sekali-kali kita memberanikan diri untuk nyemplung ke rambu-rambu tersebut. Semakin besar penjagaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin besar penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka balasannya pun semakin besar penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Iya hadirin, kita mau harta kita dijaga oleh Allah, kita mau umur kita dijaga oleh Allah, kita mau harta kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semuanya kita ingin. Bahkan agama kita pun kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita nggak mau menjaga apa-apa yang menjadi kewajiban kita dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaannya kepada kita, baik yang berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan agama kita. Berapa banyak nih hadirin orang-orang yang sudah tua 100 tahun, tapi kelihatannya masih sehat, kelihatannya hafalannya masih kuat, kelihatannya masih bisa untuk beribadah, masih bisa untuk haji, masih bisa untuk umroh. Kemudian ketika ditanya, kok bisa engkau 100 tahun lebih bahkan masih bisa seperti ini? Karena orang ini menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masih mudanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun jaga orang ini, baik di dalam perkara-perkara dunianya atau perkara-perkara agamanya. Sampai pada saat wafat pun, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga hadirin. Akan jaga hadirin. Sehingga dia bisa meninggal dalam keadaan muslim. Sehingga dia bisa meninggal dalam keadaan beriman. Dan termasuk di antara cerita yang betul-betul terjadi. Dan cerita ini aneh tapi nyata. Kita lihat bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah memberikan dan menjadikan hewan-hewan yang pada dasarnya hewan-hewan itu buas, seperti singa, harimau ataupun ular. Itu kan pada asalnya buas. Tapi ketika seseorang menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan
asad ataupun singa itu menjadi hewan yang jinak kepada Safinah, maulanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Safinah itu kehilangan arah, dia sedang berlayar ke satu pulau, kemudian kehilangan arah sehingga dia mampir di satu pulau. Dia ketemu dengan yang namanya asad ataupun singa. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan singa ini jinak, hadirin. Iya. Singa ini jalan bersama dengan Safinah, kemudian menunjukkan Safinah ini loh jalan yang benar untuk kembali. Bahkan ketika dia mau pergi itu seolah-olah singanya mengucapkan selamat jalan. Kita lihat nih hadirin. Maka semakin besar kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, semakin besar juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, kepada pekerjaan kita, bahkan kepada agama kita, hadirin. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita di seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan dunianya kita. Kenapa? Karena balasan sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Iya, ingat kaidah ini nih hadirin. Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari yang namanya kesesatan, dari yang namanya penyimpangan, dari yang namanya syahwat ataupun syubhat. Iya, itu pasti akan Allah berikan penjagaan. Penjagaan tersebut kapan? Ketika kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang Allah larang. Ketika kita terjerumus ke dalam dosa, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita lakukan ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Allah akan selamatkan kita dari yang namanya kesesatan-kesesatan sampai ketika kita wafat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lihat bagaimana cerita Nabi Yunus ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan Nabi Yunus dimakan binatang paus. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Falau la annahu kana minal musabbihin." Kalau sekiranya dia tidak termasuk di antara orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, la labitha fi batnil hut, maka Nabi Yunus itu akan tinggal di perut ikan paus itu sampai hari dibangkitkannya semua manusia. Bayangkan hadirin. Tapi ketika Nabi Yunus menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun jaga dia dan berikan kemudahan. Nabi Yusuf pun sama. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan bertemu dengan istrinya, salah satu istrinya pemuka Mesir, sampai mengajak Nabi Yusuf untuk berzina, tapi Allah Subhanahu wa taala jaga tuh Nabi Yusuf. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kita palingkan dia, kita jadikan dia enggak jadi melakukan yang namanya perbuatan dosa dan perbuatan fahsya. Karena Nabi Yusuf merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Banyak cerita-cerita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai di sini aja hadirin. Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu akan bersama dengan kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, memberikan riayahnya dan pertolongan kepada kita yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia atau perkara-perkara akhirat, perkara-perkara agama kita. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada kita, ini loh jalan yang baik, ini loh jalan yang jelek. Itu sampai sebegitunya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin,
ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini, yang menjaga Allah pasti Allah akan jaga. Artinya yang enggak menjaga Allah Subhanahu wa taala mustahil Allah akan jaga. Disebutkan oleh ulama, wa ma yaj'alu lil 'abdi minal bala'i wal masaib bisababi tadyi'i awamirillah. Apa-apa yang menimpa kita nih hadirin, dari ujian, dari yang namanya bala, itu karena kita nggak memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala, nggak memperhatikan perintah-perintah Allah. Masa bodoh deh dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya hadirin. Maka dari itu, ini kan mafhumul mukhalafahnya ataupun kebalikannya. Barang siapa yang melanggar ataupun menyia-nyiakan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini nggak akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar kita melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan, maka semakin besar pula penjagaan Allah untuk kita. Allah akan menolong kita di setiap perkara-perkara kita hadirin. Maka poin pentingnya ketika kita mau mendapatkan pertolongan, baik pertolongan di dunia kita atau pertolongan di akhirat kita, maka jagalah Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dengan belajar ilmu agama, dengan belajar perkara-perkara yang berhubungan dengan ibadah serta muamalahnya kita, sholat, wudhu, dan yang lain-lainnya. Cuman yang jadi permasalahannya nih hadirin, kita mau mendapatkan penjagaan Allah, mendapatkan kemudahan, mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita nggak mau capek. Kita nggak mau menjaga Allah. Kok sulit sekali ya syariat Allah, ada aturan-aturan. Ya, harus berkorban dan jalani prosesnya. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada kita. Yang pertama dan yang kedua, jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menjagamu, dan jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikanmu. Allah Subhanahu wa taala akan bersama denganmu. Kemudian yang ketiga nih hadirin, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kita mau minta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mau minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini selalu berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami beribadah dan kami meminta pertolongan ya Allah. Dan kita lihat seorang muslim hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap seluruh perkaranya, meskipun kadang hal tersebut terlihat sepele. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin, tanpa mengesampingkan usaha. Usaha ya harus, tapi kita tetap memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Usaha aja itu nihil. Perlu taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua perkara yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat bagaimana nasihat Rasulullah, ihrus ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Semangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untuk duniamu dan akhiratmu, serta mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Dan kalau kita lihat nih hadirin, kehidupan kita di dunia ini kadang memerlukan pertolongan orang-orang. Ketika pertolongan tersebut ataupun ketika keperluan tersebut, nih kita punya keperluan nih. Ketika keperluan tersebut memang betul-betul hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan, seperti hidayah, kemudian ilmu, serta faham, kemudian menyembuhkan orang yang sakit ataupun memberikan afiah, keselamatan, maka kita cukup meminta hajat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta keperluan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita tahu ada keperluan yang mungkin hanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menjadikan sebab-sebabnya. Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan hamba-hambanya sebagai sebab. Salah satu contoh ketika kita tes untuk masuk satu perusahaan, dan kita tahu yang bisa Subhanahu wa taala.
poin yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Poin yang gak kalah pentingnya bagaimana sikap kita terhadap takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berada pada wasiat dan nasihat yang keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Nih yang harus kita perhatikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seluruh umat bersatu untuk memberikan madarat kepadamu, tapi sesuatu tersebut belum ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil sesuatu tersebut akan menimpa kita. Iya hadirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Ketika ada yang namanya kemadharatan, sakit dan yang lainnya, gak ada yang bisa mengangkat dari kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menginginkan kita kebaikan, maka gak ada yang bisa menolak kebaikan tersebut kecuali kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaidah ini. Hendaknya kita beriman dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala serta ridha terhadap seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala catatkan bagi kita. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Gak akan menimpa kita kecuali yang sudah ataupun yang akan emang benar-benar menimpa kita. Dan kita lihat ketika kita lanjutkan, kita kembali lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada kita keyakinan bahwasanya semua yang menimpa kita itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Sejauh 50.000 tahun itu semuanya sudah ditakdirkan hadirin. Kalau sekiranya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan bahaya kepada kita, itu nggak akan bisa kecuali hal tersebut sudah ditakdirkan untuk kita. Dan kalau seandainya orang-orang berkumpul untuk memberikan manfaat bagi kita, memberikan kesembuhan kepada kita, nggak akan bisa juga hadirin kalau Allah Subhanahu wa taala nggak takdirkan. Inilah poin-poin emas, poin-poin yang berharga yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada Abdullah bin Abbas dan kepada kita. Dan di dalam redaksi lain nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kenalilah Allah Subhanahu wa taala di waktu kita lapang, di waktu kita sehat, di waktu kita kaya, maka kenali Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita. Iya hadirin, ketika ada 3 kelompok, ketika ada 3 golongan, yang mana mereka tertutup dengan batu yang besar, gak bisa keluar dari gua, maka di antara mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang mereka lakukan ketika mereka di waktu lapang. Ada yang bertawassul dengan baktinya kepada orang tua, kemudian ada yang bertawassul dengan dia sudah menjaga amanat, kemudian memberikan dan mengembalikan amanat tersebut, dan yang ketiga bertawassul kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena takut Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat yang penting pula, kum bihaqqillahi fi halir rakha. Kerjakanlah hak-hak Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, sehat dan kaya. Maka ketika hal-hal tersebut hilang dari kita, kita udah nggak kaya lagi atau kita sudah sakit-sakitan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mengenal kita. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika ada hal-hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti hal tersebut gak akan meleset sedikit pun, pasti akan terjadi kepada kita. Dan poin yang terakhir, yang namanya pertolongan Allah itu akan diberikan kepada orang-orang yang sabar, yang namanya kemudahan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kesulitan.
Dan kita lihat berapa banyak orang-orang yang sakit yang berkaitan dengan takdir Allah, iman dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala serta ridha. Ketika seseorang ditimpa dengan penyakit yang biasa saja, dia itu insya Allah akan sembuh. Tapi ketika ada raja tertimpa dengan penyakit yang sama, dia begitu semangat untuk memanggil semua orang-orang, semua dokter-dokter gimana caranya bisa sembuh. Dan dokter-dokter itu, kalau seandainya Allah sudah mentakdirkan raja ini wafat dengan penyakit yang sepele ini, pasti akan mati tuh hadirin, pasti akan meninggal tuh hadirin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan dia wafat dengan penyakit yang biasa ini. Inilah yang bisa disampaikan. Nampaknya putus-putus. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.